Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yaghillu 'alaihinna qalbu rajulin muslimin. Akhlisil amala lillah." Wa an Mus'ib bin Sa'din an abihi qala, "Zanna abi anna lahu fadlan ala man huwa dunahu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Innama nasrullahi azza wa jalla hazihil ummata bidu'afaiha wa da'watihim wa ikhlasihim wa salatihim." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Salasun la yaghillu 'alaihinna qalbu rajulin muslimin." Ada 3 hal tidak akan dendam dengan 3 hal itu, qalbu rajulin muslimin, hati orang muslim, ya, tidak dendam dengan 3 hal ini tadi. Ini kalau akhlis, tapi kalau di dalam syarah di bawah ditulisnya ikhlasul amali lillah wa munasahatu wulatil umur wa luzumu jama'atil muslimin. Akhlasul amali lillah atau akhlisil amala lillah, berlaku ikhlaslah dalam beramal karena Allah. Ya, kalau di syarah dikatakan bukannya akhlis tapi ikhlas, ada alifnya. Jadi ikhlasul amali lillah. Orang yang ikhlas dalam beramal karena Allah itu tidak akan menyebabkan orang benci. Jadi kalau kita melakukannya ikhlas karena Allah, tidak akan melahirkan kebencian, tidak akan melahirkan dendam. Ya, orang Muslim yang melihat, yang mengetahui tidak akan dendam. Itu ada 3, karena ini konteksnya tentang ikhlas, maka disebutkan cuma 1. Jadi 3 tuh kalau di dalam syarah. Wa munasahatu wulatil umur, menasihati orang yang memegang kepemimpinan. Ya. Jadi pemimpin yang kita beri nasihat yang baik itu tidak melahirkan dendam. Kemudian waluzumu jama'atil muslimin, melazimkan kumpul bersama orang-orang muslim. Itu 3 hal yang oleh Nabi tidak akan melahirkan hal yang jelek, tidak akan melahirkan dendam. Wa an Mus'ib bin Sa'din an abihi qala, diriwayatkan dari Mus'ib bin Sa'ad dari ayahnya, beliau menceritakan, Mus'ib menceritakan, "Zanna abi anna lahu fadlan ala man huwa dunahu." Telah menduga ayahku bahwa dirinya lebih utama dibandingkan dengan orang-orang yang di bawah dia. Jadi ayahnya ini sahabat Nabi, punya perasaan dia lebih bagus, lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang lain yang di bawah dia. Jadi anna lahu fadlan ala man huwa dunahu, bahwa dirinya lebih utama ketimbang orang yang di bawah dia, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menduga seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Innama nasrullahi azza wa jalla hazihil ummata bidu'afaihim. Sesungguhnya pertolongan Allah azza wa jalla terhadap umatku ini bidu'afaiha, dengan sebab orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, wa ikhlasihim, dan keikhlasan orang-orang yang lemah itu, fakir miskin, wa sholatihim, dan doa mereka. Ya. As-sholat bimakna ad-doa. Nah, jadi tidak ada ukuran kemuliaan itu lebih banyak harta, ya, lebih tinggi kedudukannya dalam mengukur strata kemasyarakatan itu enggak ada. Sehingga dengan hadis ini orang tua dari Mus'ib ini sadar bahwa yang dia menganggap dirinya lebih utama dari orang lain itu salah. Ya. Subhanallah. Jadi kalau tidak ada orang-orang yang du'afa, ya, yang mendoakan kita, bisa jadi umat kita ini ya tidak diberikan keselamatan. Wanil Hasani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Al Hasan, beliau menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu taala, berfirman Allah taala. Ini hadis qudsi ya. Al ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu sirrun min sirri, rahasia di antara rahasia-rahasiaku. Ya. Istauda'tuhu, yang aku titipkan, ya, keikhlasan itu qalba man ahbabtu min ibadi, orang-orang yang aku cintai di antara hamba-hambaku. Nah, kalau Allah yang menitipkan keikhlasan itu dalam hati seseorang, berarti orang tidak bisa berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas, itu nggak bisa. Kita ibadah tadi sholat maghrib, maka kita tidak bisa untuk melakukan ibadah ikhlas kalau Allah tidak memberikan keikhlasan itu. Ini isyaratnya jangan cuma ikhtiar maknanya. Jangan cuma ikhtiar tetapi berdoa. Ya, hendaknya kita berdoa. Jadi setiap kali kita mau sholat, minta. Siapa yang biasa melakukan sholatnya itu ikhlas? Orang-orang soleh. Nah, itu kan diajarin itu. Allahumma atini afdola, ya, Allahumma atini afdola ma tu'ti ibadakas sholihin. Allahumma atini, ya Allah berikan kepadaku afdola ma tu'ti, keutamaan yang kau pernah beri ibadakas sholihin, ya, hamba-hambamu yang soleh. Nah, yang soleh itu yang mukhlis, baru niat, baru takbiratul ihram. Jadi doa dan ikhtiar. Karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan, aku titipkan keikhlasan itu pada orang-orang yang aku cintai. Jadi kalau belum mendapatkan kecintaan Allah, nggak bisa dia berlaku ikhlas. Ya, jadi dituntutnya untuk terus belajar, terus beribadah, terus ya menarik kecintaan Allah sampai Allah mencintai, maka doa dan ikhtiar itu ketemu. Di dalam hadis lain, ini kan sebenarnya pertanyaannya, ini sebenarnya pertanyaan sahabat. Dalam hadis yang lain itu
ada pertanyaan, ya Rasulullah, ma huwal ikhlas? Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan ikhlas itu? Fasakata hatta sa'ala Jibril. Waktu ditanya ikhlas itu apa, Nabi nggak bisa jawab. Dan beliau bertanya sama Jibril. Wasakata Jibrilu hatta sa'ala Israfil. Jibril juga nggak bisa jawab apa itu yang dimaksud dengan ikhlas. Sampai bertanya Israfil. Wasakata Israfilu hatta sa'alallah ta'ala. Israfil tidak bisa menjawab sehingga bertanya kepada Allah. Maka Allah menjawab ini. Dalam redaksi yang lain itu, al-ikhlasu sirrun min asrari yu'ti ala qalbi man yasha. Ya, redaksinya begitu. Ikhlas itu adalah rahasia di antara rahasia-rahasia. Ya, rahasia-rahasia. Yu'ti ala qalbi man yasha. Aku berikan kepada orang yang aku kehendaki. Kalau di sini istaudi'tuhu qalbaman ahabbtu. Aku titipkan itu pada hati orang yang aku cintai. Jadi gini Pak, kalau kita bisa beribadah, bisa kita merahasiakannya. Berarti selain yang sholat wajib, selain yang wajib. Kalau yang wajib itu mana mungkin bisa ditutupi, karena syiar Islam itu harus sholat berjamaah, harus di masjid, harus terlihat. Di luar sholat wajib itu, sepanjang orang itu bisa merahasiakan antara dia sama Allah aja yang tahu, ikhlas. Bisa nggak? Istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, kita melakukan satu ibadah yang tahu cuma berdua, kita sama Allah saja, ikhlas. Kalau malaikat itu sebagai saksi, syahidan lahu, fungsinya menjadi saksi bagi orang itu. Nah, jadi kalau mau ikhlas, rahasiakan. Walaupun resikonya kita dianggap tidak sholat, dianggap tidak bayar zakat, dianggap kaya tapi tidak mau haji. Itu resiko. Tapi sepanjang dia bisa merahasiakan, itu bagus. Ya. Subhanallah. Jadi ikhlas, ya, berat ya. Nah, jadi man ahbabtu min ibadi, orang yang aku cintai di antara hamba-hamba. Jadi Bapak mudah kalau dibalik. Siapa orang yang dicintai oleh Allah? Orang yang ikhlas. Kalau orang yang sudah bisa ikhlas, dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Berpendapat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. La tahtammu liqillatil amali. Jangan kau pedulikan sedikitnya amalmu. Jangan kau risaukan sedikit ibadahmu. Wahtammu lil qabul. Pedulilah diterimanya amalmu. Jadi jangan jumlahnya yang kamu perhatikan, tapi kualitasnya yang kamu mesti jaga. Jadi ini maknanya al-qalil itu kualitas. Jangan peduli. Wahtammu bil qabul, ya. Pedulilah terhadap diterima atau tidak ibadah. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabal, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, akhlisil amal yujzi'uka minhul khalilu. Ikhlaslah kau dalam beramal, cukup bagimu amal itu walaupun sedikit. Berarti
kualitas, bukannya kuantitas. Akhlisil amal, ikhlaslah dalam beramal. Yujzi'uka minhul qalil, cukup bagimu dari amalmu itu yang sedikit. Gak perlu banyak, yang penting ya diterima. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, ma min abdin yukhlisu lillahil amali, ya, yukhlisu lillahil amala arba'ina yawman. Tidaklah seorang hamba ya yang ikhlas beramal karena Allah arba'ina yawman, 40 hari. Illa zaharat yanabiul hikmati, kecuali akan nampak. Yanabi itu jamak dari yambu. Yambu itu oase, sumber mata air. Ya. Yambu, jamannya yanabi. Orang yang ibadah ikhlas 40 hari, illa zaharat, kecuali nampak yanabiul hikmati, sumber hikmah min qalbihi ala lisanih, dari hati orang yang 40 hari beribadah ikhlas itu ala lisanih, atas lisan. Ya, jadi Bapak sekalian, ini tidak mengandalkan retorika, tidak mengandalkan public speaking. Jadi kalau teori tentang public speaking, bagaimana seseorang bisa berbicara menarik di hadapan umum, ya, itu harus didukung dengan logika, ya, cara berpikir yang sistematis, ya. Kemudian dia menguasai retorika, keindahan berbahasa yang bagus. Itu adalah keindahan berbicara, keindahan berpidato, keindahan cerah. Tapi bisa jadi bobot hikmahnya nggak ada. Tapi kalau orang yang 40 hari dia beribadah ikhlas, walaupun tidak menarik dari sisi retorikanya, tetapi bobot hikmah pada kalimat itu menyentuh hati. Itu bedanya. Ya. Zaharat ya nabiul hikmati min qalbihi ala lisanih, tumbuh sumber hikmah dari hati orang itu terhadap lidahnya. Jadi perkataan-perkataannya itu penuh hikmah, menarik. Ya. Jadi kalau dalam metodologi berdakwah, metode dakwah Al-Quran itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasani wajadilhum billati hiya ahsan. Ini metodologi Al-Quran. Ya, kata bil hikmah itu dalam hadis ini jelas benar, nggak bakalan orang bisa berdakwah dengan hikmah kalau dakwah itu dipahami sebagai profesi. Nggak bisa. Ini profesi itu seperti pengacara, notaris, akuntan publik, ya, itu adalah kelompok profesionalis. Profesional itu mau tidak mau melahirkan komersialisasi. Ketika dai menjadikan itu menjadi profesi, dai menjadikan itu profesi, maka manajemennya tidak jauh bedanya dengan artis, karena artis itu profesional, art profesional, orang yang profesional dalam seni. Dia hebat nggak? Bisa jadi hebat, tapi tidak akan melahirkan ya nabiul hikmah, nggak bisa terjadi, nggak bisa. Jadi dia ada instrumen untuk berdakwah, itu instrumennya ini.
Dulu waktu saya di Yogyakarta, ada radio yang masyhur namanya Unisi, ya, Universitas Islam, ya, Indonesia. Radio Unisi itu salah satunya itu berdialog dengan salah seorang narasumber mubalik yang masyhur gitu. Dalam dialog itu dia bilang bahwa dakwah itu profesi, karena memang Allah yang mengatakan itu profesi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum minkum, kata dia minkum ini, minnya ini litab'id, untuk menunjukkan sebagian, bukan semuanya. Kemudian walaula nafara min kulli firqatin, min lagi digunakan, min kulli firqatin ta'ifatun. Berarti dakwah itu adalah profesional, karena hanya orang-orang tertentu saja, nggak boleh semuanya. Saya dulu nggak terlalu terhentak karena kuliahnya fakultas hukum, saya nggak sentuh tuh dengan itu. Tapi kalimat itu saya ingat. Lama-lama saya pikir, oh iya. Jadi wajar kalau seandainya sikapnya, manajemennya semacam itu, karena memang pensikapannya itu adalah profesional, dia memahaminya itu. Ya. Padahal boleh-boleh saja, yang penting jangan komersial. Kalau komersil nggak bisa dia bil mau, ya, bil hikmah nggak bisa. Ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini level yang tertinggi itu mujadalah bil ahsan, ya. Berdebat, berdialog, berhujah dengan yang lebih bagus, yang lebih sopan. Kita lihat ustadz sama ustadz, ya, di ILC ribut, ya. Berarti meninggalkan konsep dakwah yang memang itu punya Al-Quran. Sulit ini. Ustadz-ustadz muda harus paham ini, ya. Wa qala alaihi salam, bersabda alaihi salatu wassalam, awwalu man yus'alu yaumal qiyamati thalathatun. Pertama orang yang akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat itu 3 golongan. Rajulun atahullahul ilma. Pertama, seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu. Berarti ini artinya apa nih? Yang pertama dihisab itu ustadz, guru, penceramah, mubalik duluan. Jadi kalau dia salah, maka ustadz lebih dulu dimasukkan ke dalam neraka qabla ubadil wasan, sebelum penyembah berhala. Dalam Zuban, Ibnu Ruslan mengatakan, wal alimu lam ya'malan bi ilmihi mu'azzabun qabla ubadil wasan. Wal alimu lam ya'malan bi ilmihi. Orang yang berilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya, mu'azzabun, disiksa dia qabla ubadil wasan, sebelum penyembah berhala disiksa. Kiai duluan, ustadz duluan, mubalik duluan, sehingga dia diperiksanya pertama kali. Rajulun atahullahul ilma, orang yang diberi ilmu. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah bertanya, Allah berfirman kepadanya, ma sana'ta fima alimta, apa yang sudah kau lakukan dengan ilmu yang kau punya? Fayaqul, maka menjawab orang itu, ya Rabbi kuntu aqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Wahai Tuhan, dahulu aku menegakkan ilmu
di waktu malam dan di ujung-ujung siang. Fayaqulullahu ta'ala kadzabta. Allah berfirman, pembohong kamu. Wa taqulul malaikatu kadzabta. Dan malaikat yang dulu menyaksikan pun mengatakan pembohong kamu. Bal aradta ayyuqala fulanun alimun. Bahkan tujuanmu dulu agar dibilang kamu orang alim. Ala faqad qila dzalik. Bukankah sudah disebut demikian itu? Muallim, kiai sudah disebut, berarti sudah dapat, kau sudah mendapatkan dulu di dunia. Bohong kalau kau melakukannya karena aku. Ini Ustadz ya, mau balik kiai mesti ingat nih. Harus ingat nih di situ. Ya. Jaga benar keikhlasan dalam kita mengajar itu. Jangan sampai kita didusta-dustakan oleh Allah dan malaikat yang menyaksikan pun mengatakan kadzabta, kau bohong. Dulu kau belajar supaya kau dibilang orang alim. Bapak, kalau di Jakarta jarang karena Bahsul Masail itu di kalangan Nahdiyin itu hanya kelompok kecil. Kalau di Jawa Timur, Bahsul Masail itu di antara pesantren satu dan pesantren biasa itu biasa. Jadi seperti kalau di Romawi dulu itu ada debat. Debat itu yang sekarang dibilang debat-debat di ILC dan lain sebagainya, kontroversi segala macam, itu dulu itu menggunakan kursi tinggi itu orang berdebat itu ditonton seperti orang nonton wayang. Ya. Nah, di Jawa Timur itu seperti itu. Saya kalau lihat video tentang Bahsul Masail, yang terakhir yang saya lihat itu ketika Pak Nazaruddin Umar, imam besar, mencium ubun-ubunnya. Ya. Paus Fransiskus itu jadi Bahsul Masail di Jawa Timur. Lirboyo ya, dari semua pesantren itu turun semua. Boleh nggak mencium? Debatnya itu sengit, kitabnya tinggi-tinggi betul gitu. Anak-anak muda 25 tahunan, tetapi mereka punya argumentasi yang bagus. Bagus nggak? Bagus, tapi bisa ngeri nih. Kalau itu memang tujuan dia, maka nanti Allah bilang kadzabta. Bukankah kau pengen dibilang kau yang menguasai forum itu? Ala taqulu dzalik, bukankah dulu orang udah menyebutnya itu? Ini singa podium. Ini yang menguasai forum. Hati-hatinya. Ya. Jadi begitu. Bal aradta ayyuqala fulanun alimun. Ya, bahkan kau bermaksud agar diucapkan si fulan orang alim. Ala faqad qila dzalik. Bukankah sungguh sudah disebut kau seperti itu? Orang alim. Itu yang pertama, ya. Jadi bapak-bapak yang belum jadi ustadz, nggak usah jadi ustadz Pak, berat ini. Ya. Duluan penceblosnya, kalau nggak bener penceblosnya duluan. Warajulun atahullahu malan. Yang kedua, seseorang yang diberikan oleh Allah harta. Fayaqulullahu ta'ala laqad an'amta 'alaika. Allah bertanya, sungguh aku telah memberi karunia kepadamu. Famadza sana'ta? Untuk apa kau memanfaatkan harta itu? Fayaqulu ya Rabb kuntu atasaddaqu bihi ana'al laili wa atrafan nahar. Maka orang yang berharta mengatakan itu, ya Allah,
Dahulu aku bersodakoh dengan harta itu pada waktu malam dan di penghujung siang. Maksudnya pagi dan menjelang malam. Fayaqulullahu ta'ala kadzabta. Allah mengatakan bohong. Wa taqulul malaikatu kadzabta. Malaikat pun yang mencatat amal di dunia memberi saksi kau bohong. Bal aradta ayyuqala fulanun jawadun. Kau dulu menginginkan agar supaya diucapkan si fulan itu dermawan. Jawad. Ala faqad qila dzalik. Bukankah sungguh sudah kau disebutnya seperti itu? Ya, enggak bisa mengelak sudah. Karena dulu dia tidak akan memberikan sodakohnya sebelum TV datang. Kalau TV sudah datang, baru diberikan. Ya, karena ada maksud. Kalau belum kumpul semua, belum diberikan. Wa rajulun qutila fi sabilillahi ta'ala. Yang ketiga, seseorang yang dibunuh fi sabilillah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah bertanya, madza sana'ta? Apa yang kau lakukan? Fayaqulu ya Rabb, umirtu bil jihad faqataltu hatta qutiltu. Wahai Tuhan, aku diperintahkan berjihad. Faqataltu, maka aku berperang. Hatta qutiltu, sehingga aku terbunuh. Fayaqulullahu kadzabta. Maka Allah mengatakan bohong kamu. Wa taqulul malaikatu kadzabta. Malaikat pun mengatakan, yang menjadi saksi katakan kau bohong. Bal aradta ayyuqala fulanun syuja'un. Kau bermaksud pada waktu itu, berperang itu, agar dibilang si fulan pemberani. Ala faqad qila dzalika. Bukankah sungguh telah dikatakan demikian? Dulu kan udah dapat sebutan itu. Ya, disebut ya menjadi pahlawan. Nah, Bapak sekalian, kalau orang tua kita benar pahlawan, sebenarnya nggak usah minta supaya diangkat jadi pahlawan. Karena sesungguhnya dia udah bagus merahasiakannya. Gitu. Kecuali pemerintah yang mengetahui kemudian mengusulkan. Nggak apa-apa. Karena itu bukan permintaan. Ya. Itu penghargaan. Itu bedanya penetapan pemerintah dengan yang minta. Lebih bagus jangan diminta. Ya. Qala Abu Hurairah, berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, summa khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhizi. Kemudian Nabi mencoret-coret, menulis ala fakhizi, di atas pahaku. Ya, Nabi menulis di atas paha. Wa qala ya Abu Hurairah, ulaika awwalu khalqin tusairu naru jahannam bihim yaumal qiyamah. Hai Abu Hurairah, mereka itulah orang-orang yang pertama dinyalakannya neraka jahanam nanti yaumul qiyamah. Ya. Dia bahan bakarnya itu dia gitu. Waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nasu, bahan bakar neraka itu manusia. Wal hijarah, dan batu-batu yang dulu disembah itu nanti di yaumil qiyamah itu jadi kayu bakar. Nah, Nabi mengatakan yang dinyalakan api neraka itu mereka itu kayu bakarnya, yang jadi kayu bakarnya. Waquduhan nas, ya. Fadakhala rawi hadzal hadis ala Muawiyah. Maka masuklah periwayat hadis ini kepada Muawiyah. Wa rawahu dzalika, kemudian menceritakan
kepada Muawiyah yang demikian itu. Fabaka, maka Muawiyah menangis ketika diceritakan ada kelompok yang nanti dialah yang awalnya mula menjadi kayu bakar. Kalau dulu ibu kita masih masak pakai kayu itu. Nah, kayu pertama itu dicelupkan ya ke minyak kemudian dibakar. Nah, itu kayu pertama, itu ud. Ya. Fabaka, maka menangis hatta kadat nafsuhu tazhaku, sampai saja nyawanya akan hilang, lenyap. Ketika Nabi mengatakan mereka adalah orang-orang yang ya dijadikan kayu bakar pertama pada neraka jahanam. Qala sadaqallahu iz qala. Beliau mengatakan, Muawiyah mengatakan, sadaqallah, maha benar Allah iz qala, ketika Allah berfirman, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia wa zinataha, dan perhiasannya. Ini maknanya orang yang hidupnya tujuannya duniawi dan gemerlap duniawi, dialah yang menjadi kayu bakarnya neraka jahanam. Jadi memang hidup ya dunia, tujuannya dunia. Jangan ya memanfaatkan, mengambil, memiliki, memanfaatkan boleh. Tapi jangan dijadikan tujuan sampai lupa ibadah.